pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Riko silahkan. Selesai, Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi ketika Ibu panggil namanya, kalian bisa mengacungkan jari. Riko. Hadir. Hadir. Anis. Hadir. Hadir. Sasa. Hadir, Bu. Ya, hadir. Jadi semuanya hadir ya. Lalu kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang ingin memimpin lagu Indonesia Raya? Saya, Bu. Ya, Sasa silakan. Ya, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan juga harus diingat, ketika berpergian keluar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Begitu pula, ketika kita di dalam rumah, kita harus menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Siapa yang tahu jumlah provinsi di Indonesia? Jika ada yang tahu, bisa tunjuk tangan. Ya, Sasa? 34 provinsi. Ya, benar sekali jawaban Sasa, yaitu 34 provinsi. Ada yang bisa menyebutkan apa saja keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia? Iya, Anis, apa? Iya, benar sekali apa kata Anis, yaitu suku, baju adat. Ada yang mau menambahkan? Iya, Riko silakan. Ya, benar sekali apa kata Riko, yaitu alat musik dan juga rumah adat. Ada lagi yaitu senjata tradisional. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 mata pelajaran IPS. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak membaca cerita pawai budaya, anak-anak dapat menyampaikan keberagaman budaya sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap, yaitu kemudian setelah anak-anak menyimak video keberagaman budaya di Indonesia, anak-anak dapat mengidentifikasi keberagaman budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, setelah anak-anak menyimak video keberagaman budaya di Indonesia, anak-anak dapat mengomunikasikan keberagaman budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Siap belajar hari ini? Ya, harus selalu semangat ya. Nah, anak-anak bisa memperhatikan layar HP atau layar komputer kalian. Ibu akan menampilkan cerita pawai budaya. Ada yang ingin membacakan paragraf pertamanya? Ya, dimulai dari Riko terlebih dahulu. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, siapa yang ingin membacakan paragraf keduanya? Iya, Anis, Ibu persilahkan. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda.
Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Wah, bagus sekali cerita yang dibacakan oleh Riko dan juga Anis. Selanjutnya untuk paragraf yang terakhir, jadi giliran Sasa yang membacakan paragrafnya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Ibu akan mengajukan pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu kalian menyebutkan salah satu kebudayaan yang diceritakan pada cerita pawai budaya. Siapa yang bisa menyebutkan terlebih dahulu? Iya, Anis silahkan. Ya, benar sekali apa kata Anis, yaitu alat musik dari daerah Maluku bernama tifa. Selanjutnya, siapa yang ingin mengutarakan jawabannya? Ya, Sasa. Ya, benar sekali. Pakaian adat dari Maluku untuk perempuan bernama cele. Selanjutnya giliran Riko yang mengutarakan jawabannya. Ya, benar sekali apa kata Riko. Alat musik dari Bali bernama cengceng. Nah, kita sudah belajar dari cerita pawai budaya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video mengenai keragaman budaya di Indonesia. Anak-anak silakan menyimak dengan baik. Halo anak-anak, pada video ini kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi, sehingga tidak heran jika Indonesia memiliki banyak budaya di dalamnya. Berikut ini adalah provinsi yang akan kita bahas pada video ini. Ada beberapa provinsi yang akan kita bahas, yaitu dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Yuk simak videonya berikut ini. Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami yaitu suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adat dari Daerah Istimewa Aceh yaitu Rumah Krong Bade. Pakaian adatnya bernama Ulai Balang. Tarian adatnya ada tari saman dan juga tari seudati. Alat musiknya bernama serune kale. Senjatanya bernama senjata rencong. Provinsi Sumatera Barat. Suku yang mendiami adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya bernama Rumah Gagang. Pakaian adatnya bernama Bundo Kanduang. Tarian adatnya ada tari piring dan tari payung. Alat musiknya bernama saluang. Senjatanya bernama kerambit. Provinsi DKI Jakarta. Suku yang mendiami yaitu suku Betawi.
Rumah adatnya bernama rumah kebaya. Pakaian adatnya bernama pakaian Betawi. Tarian adatnya ada tari yapong dan tari topeng. Alat musiknya ada tehyan dan tanjidor. Senjatanya bernama golok. Provinsi Jawa Barat. Suku yang mendiami adalah suku Sunda. Rumah adatnya bernama Rumah Kasepuhan. Pakaian adatnya bernama kebaya. Tarian adatnya ada tari jaipong dan tari merak. Alat musiknya yaitu angklung. Senjatanya bernama kujang. Provinsi Jawa Tengah. Suku yang mendiami yaitu suku Jawa, suku Samin, suku Kangean, dan suku Karimun. Rumah adatnya adalah rumah joglo. Pakaian adatnya yaitu jawi jangkep dan kebaya. Tarian adatnya yaitu ada tari serimpi dan tari gambyong. Alat musiknya bernama gamelan. Senjatanya bernama keris. Provinsi Jawa Timur. Suku yang mendiami adalah suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Osing. Rumah adatnya bernama Rumah Joglo Situbondo. Pakaian adatnya yaitu pesaan. Tarian adatnya bernama tari remo dan tari jaranan. Alat musiknya bernama gamelan. Senjatanya yaitu celurit. Provinsi Kalimantan Barat. Suku yang mendiami yaitu suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadua, dan suku Pontianak. Rumah adatnya yaitu rumah panjang. Pakaian adatnya yaitu King Baba dan King Bibinga. Tarian adatnya bernama tari monong. Alat musiknya bernama tuma. Senjatanya bernama mandau. Provinsi Bali. Suku yang mendiami adalah suku Bali. Rumah adatnya yaitu Gapura Candi Bentar. Pakaian adatnya bernama Payas Agung. Tarian adatnya ada tari pendet dan tari legong. Alat musiknya bernama gamelan Bali. Senjatanya yaitu keris. Provinsi Sulawesi Selatan. Suku yang mendiami yaitu suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Rumah adatnya bernama Tongkonan.
Pakaian adatnya yaitu baju bodo. Tarian adatnya yaitu tari kipas pakarena. Alat musiknya yaitu keso. Senjatanya bernama badik. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku yang mendiami yaitu suku Rote, suku Flores, suku Sumba, dan suku Belu. Rumah adatnya yaitu Musalaki. Pakaian adatnya bernama pakaian adat Rote. Tarian adatnya yaitu ada tari perang dan tari gareng lameng. Alat musiknya yang bernama sasando. Senjatanya ada sundu dan kabiala. Provinsi Maluku. Suku yang mendiami yaitu suku Buru, suku Kei, suku Banda, suku Seram, dan suku Ambon. Rumah adatnya bernama Baileo. Pakaian adatnya bernama baju cele. Tarian adatnya ada tari cakalele dan tari lenso. Alat musiknya bernama nafiri. Senjatanya bernama parang sawalapu. Provinsi Papua. Suku yang mendiami yaitu suku Asmat, suku Dani, dan suku Biak. Rumah adatnya bernama Honai. Pakaian adatnya bernama rok rumbai dan koteka. Tarian adatnya bernama tari musyoh dan tari selamat datang. Alat musiknya bernama tifa. Senjatanya bernama busur dan panah dan tombak. Ada yang berani menyebutkan salah satu budaya dalam video tersebut? Ya, silakan Riko. Ya, benar sekali penjelasan dari Riko. Riko membahas tentang kebudayaan Jawa Tengah, yaitu rumah adatnya bernama joglo. Untuk pakaian adatnya yaitu jawi jangkep untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Tarian adatnya yaitu tari serimpi, alat musiknya bernama gamelan, senjatanya bernama keris. Kalian semuanya bisa menyebutkan kesimpulan hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang keberagaman di Indonesia, Bu. Iya, benar sekali. Kita sudah belajar mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Kita belajar beberapa provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi dan juga soal LKPD yang akan Ibu bagikan di WA grup orang tua kalian masing-masing. Untuk pengumpulannya, dikumpulkan 3 hari ke depan melalui WA grup, bisa dikirim ke WA Ibu. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, untuk Riko yang tadi memimpin doa, silahkan memimpin doa penutupnya.
Terima kasih anak-anak sekalian, jangan lupa mengerjakan tugas dan selalu belajar di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.